menjadi penjala manusia. Haleluya, Victorious Kids. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Tentunya Victorious Kids tahu arti jala, yakni alat yang digunakan untuk menangkap ikan di sungai atau di laut. Nelayan yang menangkap ikan juga bisa kita sebut sebagai penjala ikan. Namun kita bukan penjala ikan, kita adalah penjala manusia. Maksudnya kita menangkap manusia untuk percaya kepada Tuhan Yesus seperti kita. Tuhan Yesus mengasihi semua manusia. Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat manusia. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Tuhan Yesus mau kita semua menjadi penjala manusia, berapapun usia kita, dimanapun kita tinggal. Karena selalu saja ada orang yang memerlukan kasih Tuhan Yesus dan memerlukan kuasa Tuhan Yesus untuk menolong hidupnya. Marilah kita baca sama-sama Lukas 5 ayat 10 sampai 11. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Jadi suatu hari Tuhan Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, dan ada banyak orang mengerumuni dia untuk mendengarkan firman. Tuhan Yesus kemudian naik ke dalam perahu Simon dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Tuhan Yesus mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai mengajar, Tuhan Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Akan hal ini Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Lalu Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa mulai sekarang mereka akan menjadi penjala manusia, dan mereka semua patuh. Mereka mengikut Tuhan Yesus dan menjadi penjala manusia. Nah, Victorious Kids juga dapat menjadi penjala manusia, sebab kita semua adalah murid Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang belum pernah mengenal Tuhan Yesus. Kiranya hati Victorious Kids mengasihi mereka, mendoakan mereka, dan kemudian Victorious Kids dapat mencari waktu yang baik untuk bercerita kepadanya tentang Tuhan Yesus yang mengasihi kita semua. Ceritakanlah bagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati Victorious Kids, menolong Victorious Kids, melindungi Victorious Kids, menghibur Victorious Kids, dan juga menyembuhkan Victorious Kids. Ceritakanlah pengalaman pribadi Victorious Kids bersama Tuhan Yesus. Misalnya ketika Victorious Kids berdoa, maka Tuhan Yesus menjawabnya. Lalu kemudian Victorious Kids dapat mengajak mereka yang mau untuk ikut percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Janganlah malu bercerita atau bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Victorious Kids, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan jiwa atau hidup yang kekal di sorga. Markus 8 ayat 36 berkata, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya?" Ayat ini mengatakan bahwa walaupun kita memiliki seluruh dunia, misalnya kekayaan di seluruh dunia ini,
popularitas di seluruh dunia ini, di mana kita terkenal di sosial media, maka semua itu tetap tidak ada artinya bila kelak kita tidak memiliki hidup yang kekal di sorga. Bila kita kemudian masuk hukuman kekal di neraka, maka itu sama dengan kehilangan nyawa kita. Dan hanya ada satu jalan menuju hidup yang kekal di sorga, yakni dengan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Amin. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi hanya Yesuslah satu-satunya jalan kepada Bapa di sorga. Victorious Kids, tentunya kita mau sebanyak-banyaknya orang boleh seperti kita memiliki kepastian untuk hidup yang kekal di sorga bersama Tuhan Yesus. Kita mengasihi jiwa-jiwa dan tidak mau seorang pun masuk ke dalam hukuman yang kekal. Itulah sebabnya Victorious Kids mau mentaati firman Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Matius 28 ayat 19 sampai 20 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan Markus 16 ayat 15 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Inilah yang harus kita lakukan dengan segenap hati kita. Amin. Victorious Kids, janganlah lagi malu atau takut berbicara tentang kasih Tuhan Yesus yang telah Victorious Kids alami dalam hidup Victorious Kids. Kalaupun kemudian ada orang-orang yang mengejek Victorious Kids, janganlah langsung sedih atau kecewa dan kemudian berhenti bercerita tentang Tuhan Yesus. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah. Selain bercerita tentang Tuhan Yesus dari perkataan Victorious Kids, satu hal yang lebih penting lagi, yakni bercerita tentang Tuhan Yesus melalui hidup Victorious Kids. Jadi tindakan atau perbuatan Victorious Kids biarlah selalu memancarkan kasih Tuhan, di mana Victorious Kids sabar, ramah, murah hati, suka menolong, cepat mengampuni. Biarlah orang-orang melihat Victorious Kids berbeda dengan mereka dalam pengertian yang baik, yakni ada karakter Kristus terpancar dari hidup Victorious Kids. Biarlah mereka selalu diberkati dengan kehadiran Victorious Kids di tengah-tengah mereka. Kiranya orang-orang yang Victorious Kids temui setiap hari dapat melihat Tuhan Yesus melalui kehidupan Victorious Kids yang menjadi terang bagi mereka. Lalu bila hati mereka terbuka dan mereka bertanya lebih lanjut, mengapa Victorious Kids dapat tetap hidup bersuka cita di tengah persoalan, atau mengapa Victorious Kids tidak khawatir, maka Victorious Kids dapat menjelaskan sebabnya, yakni karena ada Tuhan Yesus di dalam hati Victorious Kids. Tuhan Yesuslah yang menolong Victorious Kids. Tuhan Yesuslah yang menguatkan dan menghibur Victorious Kids sehingga tetap bersuka cita dan tidak khawatir. Dan bila terbuka kesempatan, ceritakanlah bagaimana Tuhan Yesus telah mati di kayu salib Golgota untuk menebus kita. Tuhan Yesus dihukum oleh karena dosa-dosa kita semua. Tuhan Yesus telah menderita supaya kita tidak perlu menderita lagi
akibat dosa kita. Tuhan Yesus melakukannya karena Ia mengasihi kita. Dan pada hari ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Tuhan Yesus naik ke sorga dan menyediakan rumah bagi kita semua yang percaya kepadanya. Mohonlah Roh Kudus mengurapi Victorious Kids ketika bersaksi. Amin. Oh, biarlah kelak semua kita dapat berkumpul selamanya di sorga yang kekal bersama-sama Tuhan Yesus. Amin. Victorious Kids, marilah kita semua mengucapkan doa ini. Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. Saya buka hati saya untukmu. Masuklah ke dalam hati saya dan jadilah Tuhan saya dan juru selamat saya. Mulai hari ini saya percaya kalau kelak saya meninggalkan dunia ini, saya pasti masuk surga. Saya memiliki hidup yang kekal selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Dan selama saya di dunia ini, tolonglah saya setiap hari untuk menjadi anak yang baik, yang mengasihi, dan menjadi penjala manusia. Saya mohon pimpinan Roh Kudus untuk bersaksi di dalam nama Yesus.